Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku, tibalah kita di segmen tanya jawab yang insya Allah nanti kita sudah di segmen terakhir dan nanti insya Allah akan kita dengarkan dan kita ikuti bersama-sama doa yang akan dipimpin Kiai Syarif Mat Naji. Namun sebelumnya kita akan buka sesi dialog yang pertama masih dengan tema besar kita yaitu bermedia sosial bagikan pedang bermata dua. Kami persilakan Ibu Eka Yunita yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Mat Naji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berkesan penjelasan dari Kang Rashid dan juga Pak Ustadz. Mohon bisa diceritakan bagaimana Rasulullah mengelola media sosial. Karena pasti media sosial ada di setiap zaman. Dan juga mohon diceritakan bagaimana Rasulullah mencontohkan ketika diri beliau dan keluarga beliau mendapatkan berbagai fitnah dari pihak lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah, pertanyaan sangat menarik sekali. Kiai, silakan Kiai. Bila kita fahami media sosial dengan sebuah keadaan di mana berkumpulnya orang banyak, kemudian terjadi dialog dan mereka bertukar pikiran, kemudian menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka, saya sepakat di setiap zaman ada. Media sosial bila dimaksud seperti sekarang dengan Instagram, Facebook tentunya tidak ada, modelnya beda. Dan banyak sekali kejadian di masa Rasulullah di mana kemudian banyak orang yang menyebarkan fitnah. Itulah yang diceritakan di dalam Al-Quran begitu panjang lebar, bahkan di awal surat Al-Baqarah tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kerjanya membuat isu-isu yang tidak baik, tidak benar. Kalau kata kita berita hoax ya. Dan bahkan Al-Quran bercerita tentang peristiwa yang menyedihkan tatkala seorang istri baginda Rasulullah Sayyidatuna Aisyah juga tidak luput dari fitnah orang-orang munafik. Ketika beliau difitnah, disebarkan bahwa beliau melakukan perselingkuhan. Dan itu fitnah yang sangat keji dan begitu sistematis tersebar. Dan kemudian Allah yang membersihkan nama Sayyidatuna Aisyah bahwa beliau adalah wanita suci. Artinya efek negatif dari sebuah fitnah yang keluar dari produk lisan membuat air mata seorang wanita suci sampai kering. Dan bila ini dijadikan sebuah contoh bagaimana Nabi menyikapinya, maka Nabi adalah orang yang sangat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terjadi juga kepada Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Enaknya mereka langsung bertabayyun dan meminta pendapat langsung dari baginda Rasulullah SAW. Nah, di zaman sekarang cilakanya bila ada orang yang menghujam saudaranya, media sosial dijadikan senjata tajam dalam tanda kutip buat melukai hati saudaranya. Banyak orang yang kemudian malah berpihak dan ngompor-ngomporin bahkan. Dan cilakanya kadang-kadang dibiayain dengan istilah buzzer ya. Orang-orang yang mereka sengaja menari di atas permusuhan sesama saudara dari lantaran rupiah yang tidak seberapa mereka inginkan. Mudah-mudahan segera dikasih hidayah. Kalau enggak dikasih hidayah supaya cepat-cepat ditelan bumi aja deh. Karena kita susah bedain sama dengan orang-orang munafik. Kenapa begitu banyak diberikan warning oleh Allah dengan ciri-ciri orang munafik? Karena mereka mempunyai dampak yang begitu bahaya dan bahkan memecah belah. Abdullah bin Ubay bin Salul
bagaimana tidak melukai hati baginda Rasulullah ketika kemudian membelot 300 orang dari tajamnya dia punya lisan. Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang perang Uhud yang kemudian umat Islam merasakan kekalahan. Artinya bila media sosial yang dimaksud adalah berkumpulnya banyak orang dan mereka bercerita tentang keadaan saat itu, kita sepakat itulah yang terjadi di masa Rasulullah SAW, dan Nabi menyikapinya karena beliau adalah orang yang istimewa, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah yang diberikan oleh guru-guru kita tadi. Itu memang sangat berat sekali menjaga keikhlasan itu. Mengapa kita harus banyak belajar dari surat Al-Ikhlas. Di situ tidak satu ayat disebutkan Al-Ikhlas. Namun Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tidak ada satu ayat pun yang di situ disebutkan Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing hati-hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan bermedia sosial. Insya Allah nanti akan kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Saya Al-Fakir Muhammad Sofyan pamit undur diri dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, jamaah sekalian berbahagia, kita akhiri majelis ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dari majlis mulia ini kami mengetuk pintumu, kami mengemis, kami berharap belas kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan pemimpin kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami. Lalu bimbing kami ya Allah untuk terhindar dari segala dosa, dari segala kesalahan. Ya Rabb, berikan kami kemampuan untuk bisa menjaga lisan kami agar tidak melukai hati saudara-saudara kami. Ya Rabb, berikan kami kekuatan untuk memelihara hati kami agar tidak tersimpan rasa benci kepada mereka, saudara kami, satu agama, satu nusa, satu bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.